Awalnya tuh mama aku pengen namain aku Jacqueline gitu, kayak keren dari istrinya. Pusing. Karena kayak nama orang keren-keren banget, bener sumpah. Bila juga lucu kan, Bila Barbie. Itu kan nama panggung, Kak. Gimana ngelihat orangnya bakal selingkuh atau enggak ya? Aku jawabnya cuma kita nggak tahu siapa yang bakal selingkuh, jadi ya udah gitu. Mendingan aku diselingkuhin sama yang berkualitas gitu aja. Gitu. Tidak membenarkan ya kalau dia berselingkuh, aku bener. juga putusin sama. Tidak membenarkan, tapi aku Saya Bila waktunya. Guys, oh my god, hari ini segar sekali. Hari ini aku mengundang bintang tamu sangat spesial. Untuk para penggemar One Piece harus stay tune dari awal sampai akhir ya, karena hari ini ada Kak Yaklin sebagai Boa Hancock. Kak Yaklin. Mereka udah mirip Boa Hancock banget belum guys? Hah? Bentuknya, maksudnya wignya. Ini kakak wig gak sih? Kayak rambut asli. Ini aku rambut asli. Berarti dipotong. Jadi aku tuh poninya poni rata gitu, yang ala-ala anime kan. Cuma ada himekat, ada ini lagi. Jadi kalau aku cosplay tinggal dipakai hairspray sama jepitan dikit. Enak ya. Kalau cosplay Boa Hancock udah tinggal gampang. Kayak aku suka. Aku seneng sih di request jadi Boa. Kenapa? Gak usah pakai wig. Yes. Sesuai emang kakak sengaja potong rambutnya kayak Boa Hancock. Enggak sih, lebih ke general karakter anime aja gitu. Aku emang suka rambut hitam, rambut lurus hitam gitu, sama poni rata gitu. Emang suka yang kayak gitu dari dulu. Jadi emang hairstyle-nya gampang lah buat, karena banyak karakter anime kan rambutnya gitu ya, kayak Yumeko Jabami, Kakegurui, terus ya banyak lah pokoknya yang kayak gitu ya, standar. Berarti kakak jangan-jangan kalau keluar langsung dikira cosplayer ya gitu, langsung ketahuan gitu enggak sih? Karena rambutnya itu kan rambutnya. Sih, tapi ngapain aja suka tanya kakak lagi cosplay ya? Iya sih, kan iya bisa, bisa gitu. Juga kan. Susah emang. Orang sini ngelihat orang cakep dikit, fashion dikit dibilang kamu cosplay ya. Itu. Cuma kita bergaya gitu ya Bergaya. Bahasanya bergaya kayak Bekasi banget. Kakak orang Bekasi emang? Iya dong, aku Bekasi. Iya. Tapi tinggalnya di PIK. Iya, aku lahir sampai SMA tuh aku di Bekasi sebetulnya. Habis itu pindah-pindah sesuai kantor, sesuai itu. Sekarang mencapai ke Pluit tiba-tiba. Boa Hancock dari Bekasi. Gila. Boa Hancock lahiran Bekasi. Emang Bekasi itu tuh banyak banget orang yang terkenal sih kayaknya ya. Emang Bekasi tuh diem-diem tuh udah kayak banyak PT, panas, debu, banyak truk, terus banyak seleb-seleb juga. Cosplay ada Bia juga kayaknya dari Bekasi deh. Oh iya? Kayaknya ya, kalau nggak salah kemarin aku lupa. Maaf ya Bia. Terus ada Kak Yaklin juga dari Bekasi. Terus kenapa kakak tinggal di PIK? Di sana emang udah rumah sendiri atau kakak kayak apartemen aku gitu? Aku ikut keluarga aja sih. Oh sama keluarga berarti di situ. Aku sama keluarga masih. Wih. PIK 1 atau PIK 2 kak? PIK 2. Aduh ini PIK 2. Enggak sih, aku gak di PIK 2, pokoknya di pertengahannya gitu. Ini kenapa jadi Karena kalau aku ya mindset aku PIK itu kan kayak banyak orang kayanya gitu loh. Ini jangan-jangan kakak nih old money. Enggak sih, berkecukupan aja. Emang smell good banget sih. Kalau old money kayaknya gak begini deh, gak jualan foto seksi. Old money gak jualan foto seksi. Aku sampai bingung mau respon gimana. Tapi kita nggak tahu ya kan, bisa aja ya sih, karena kan bisa aja karena kakak emang suka kan. Iya, kalau aku suka tapi nggak usah jualan foto lagi, udah gini aja, nggak usah jualan foto lagi. Ngapain ngedit foto capek-capek kalau old money? Nggak, saya nggak old money. jadi beli FS-nya, beli foto pack-nya. Jangan, dia mah udah kaya tinggal di PIK. Oh tidak guys, saya masih perlu uang. Subscribe IG juga. Masih butuh uang tapi masih tabungannya 5M. Tabungannya 10M. Tabungan dan gaji kan beda. Berarti kakak kerja juga dong? Ada kerja lain gak? Enggak sih, usaha keluarga aja. Wah semakin ini. Wah ada usaha keluarga, semakin kan? tidak menghindar dari tuduhan old money. Aku udah tahu pasti old money. Kayaknya mending kita ngomongin hal lain aja. Oke, baik. Tapi emang usaha keluarganya apa sih kak? Maksudnya privasi. Enggak, apa kayak misalnya mungkin boleh di-spill kayak makanan kah gitu. Enggak, atau aku nggak bisa spill kalau itu, maaf ya, emang privasi. Ada locker? Privasi. Privasi. Kalau ada locker, calling aku ya. Kayaknya kamu udah penyanyi deh, tidak ada locker di tempat aku bukan saya. penyanyi. Iya sih, aku penyanyi baru ya Sultan. Hehehe. Ada tuh jadi malu. Gimana sih? Kayak Yaklin BTW.
Aku maaf banget kalau tadi privasi aku nggak maksud loh. Oh nggak apa-apa, santai Aku nggak aja, tahu. tenang, tidak Maaf apa. kalau Kalau misal kamu tersinggung yang ya. nanya mah bebas. Nanti kalau dijawabnya off cam aja tuh. Oke, baik, kita lanjutkan nanti off cam. Kayak kan BTW aku tuh semalam tuh sempat bingung ya. Kakak tuh kan nama IG-nya YKLN. Terus aku ngechat kakak juga kayak YKLN sampai akhirnya kakak nulis aku YKLN dalam kurung Yaklin gitu. Sebetulnya jadi itu nama asli aku tuh emang Yaklin. Lucu banget Jadi sih, Kak. iya, jadi itu ada ceritanya juga. Oh iya. Udah kita jelasin dulu username-nya, nanti aku cerita asal nama aku Boleh. deh gitu. Yaklin tuh oh iya ya KLN itu kan nama aku Yaklin. Jadi aku itu bingung mau username IG apa. Jadi ya udah A sama I-nya dicabut aja ya KLN gitu kan. Terus tiba-tiba famous di cosplay gitu. Jadi aku nggak sempet nyiapin nama cosplay atau apa, emang nggak ada cita-cita jadi cosplayer. Tiba-tiba legit tuh kayak terkenal, aku bingung gitu kan kayak ya udah, jadi orang jadi manggil aku waktu itu awal YKL, YK gitu. Terus kadang kan orang bingung ya, jadi mereka bikin nama sendiri. Yang paling aneh tuh sejauh ini tiba-tiba orang manggil aku Yakultut. 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 Ya aku nggak tahu juga dari mana. Yakultut. Yakultut gitu. Yakultut, Yukalin, Yukirin itu masih wajar ya kayak nama-nama anime gitu. Yukalin, Yukilin, Yakultut, Lisa, Yuzu, nggak tahu. Akhirnya aku kayak biar gampang aku nyuruh orang manggil aku Yakult aja sebetulnya. Jadi Yaklin itu nama asli. Cuma aku agak nggak nyaman dipanggil followers di event Yaklin. Jadi aku bilang panggil Yakult aja gitu. Oh, makanya kakak juga nggak nulis kayak gimana ya, kayak kadang kan orang apa sih tuh namanya, kalau apa sih namanya, kayak Yunem, bukan Yunem, apa ya, kayak misalkan orang namanya singkatan kayak kakak nih YKLN, terus bawahnya ditulis Yaklin gitu. Enggak, aku nulisnya di bawah Yakult. Oh, jadi panggilnya kayak Yakult. Iya gitu. Tapi kalau ini nggak apa-apa sih. Kayak kalau udah kenal manggil Yaklin nggak apa-apa gitu. Cuma kayak kalau yang ketemu di event gitu, kita belum kenal langsung, manggil Yakult aja gitu. Aku bilang gitu. Oh gitu. Iya, aku kemarin sempat bingung kayak aduh manggilnya apa nih? Masa kayak YKLN, kayak Tapi YKLN, awal-awal kayak gitu aku YKLN. bilang udah kayak Kak YK aja, kayak YKL, karena menurut aku juga nama itu apa yang penting kan orangnya ya, bukan namanya gitu. Emang ada artinya Kak itu namanya? Nggak ada. Oh ya tadi jadi awalnya tuh mama aku pengen namain aku Jacqueline gitu, kayak dari istrinya. Pusing. Karena kayak nama orang keren-keren banget, bener sumpah. Bila juga lucu kan, Bila Barbie. Itu kan nama panggung Kak. Cuma aku iri banget sih kayak nama Jacqueline. Ceritanya belum selesai. Oh iya. Nama kan jadi Jacqueline tapi jadi Terus? pakai C pakai Q kayak fancy gitu lah ya. Iya. Dari nama istrinya Presiden Kennedy, presiden pertama Amerika gitu. Mamaku maunya gitu kan, Jacqueline Kennedy, dari situ lah pokoknya Jacqueline. Nah, mama kan pas melahirkan aku sesar gitu ya, dibius gitu kan. Jadi ya habis dibius udah selesai melahirkan aku, masih tidur mama. Nah, suster datang ke papa, tolong pak tulis nama anak bapak gitu. Nah, papaku tuh gak bisa bahasa Inggris, jadi tulisnya JAKLIN. Nah, kayaknya papaku nervous juga gitu kan, grogi ya. Kan J huruf besar, J kapital tuh begini, ada garis lurus, ada gini kan. Iya. Papaku nervous, garis lurusnya tuh miring. Oh, jadi kayak gitu kayak kan. kecil Nah, gitu. Mamaku udah bangun, suster datang, iya ini anak ibu Yaklin. Ya. Om gimana sih Om? Jadi mamaku tuh sebel gitu sebetulnya. Mamaku sebel gitu kayak ini nama anak aku bagus-bagus Yaklin, jadi Yaklin apa ini gitu kan. Tapi aku lebih suka Yaklin sih karena kan unik ya gitu. Aku iya merasa sih, kayak bener. secara langsung dari papa aku yang ngasih gitu loh, benda kecelakaan gitu, dan unik, lebih cocok sama aku aja gitu. Jadi ya udah. Iya sih, emang jarang banget sih kalau Jacqueline kan masih ada Jacqueline banyak bacanya. Yaklin mana lagi gitu kan. Cuma Iya aku sih, paling. bener. Wah, semoga menjadi berkah ya Om namanya, hingga kayak Yaklin Sukses sehat selalu ya kan, amin. Pasti itu ada maknanya juga ya selain itu. Kan tadi kecelakaan. Iya sih, aku nambahin aja sih tadi. Nama kecelakaan, nama aslinya Jacqueline gitu ya, kecelakaan nggak apa-apa. Oh, tapi kakak berapa bersaudara sih Kak? Aku ada adik satu sih, adik cowok. Umurnya berapa? Kenapa nih kamu? Nanya aja kan, barangkali 2 tahun lebih muda dari aku. Tapi dia cosplay juga nggak? Enggak, adik aku mah enggak. Jadi kayak orang-orang di sekitar aku tuh semua tidak dekat, tidak sosial media lah. Aku doang yang suka, dan aku emang lebih suka gitu. Nggak tahu ya, aku merasa kayak kalau di sekitar kita semuanya orang yang sosmed gitu, kayak jadi lupa gak sih dengan dunia normal yang di luar angka-angka followers gitu. Jadi aku kayak pengennya, kadang bingung juga gak sih yang pansos siapa, yang tulus siapa, yang enggak.
Iya Kalau aku sih ngerasa gitu, jadi kadang. aku kayak teman-teman yang paling deket aku, keluarga aku semua juga orang yang gak sosmed, aku aja yang sosmed gitu. Oh, berarti di rumah itu paling update kakak udah Ya pasti. aku udah, mama aku juga gak ngerti Instagram, mama aku juga aku blok dari IG. Karena gak disetujuin begini, jadi aku blok dari IG mama aku gitu. Lah berarti kakak kalau cosplay gimana biasanya? Pakai jaket. Ya mama aku nggak tahu baju-baju cosplay kayak gimana, karena aku nyuci baju sendiri juga kan. Lah, Sama jemurnya? kerja sendiri kan. Ya jemurnya ya mama aku udah, karena baju saya sehari-hari aku juga seksi kan. Jadi kayak semuanya udah kayak satu helai itu, mama aku udah bingung yang mana yang cosplay, yang mana itu. Kayak aku bilang itu crop top kok, itu apa, itu di dalaman lagi, ngomong aja gitu. Oh, Kalau dilihat. wah ini kalau tapi kan nggak main sosmed ya? Nggak main sosmed ya, nah nggak ngerti juga, jadi aku blok juga mama aku, nggak kepikiran bikin fake account lagi apa, karena nggak ngerti mama aku, jadi ya udah. Kalau gitu. ini misal nanti viral terus rame di tetangga gimana? Nggak tahu ya, dari dulu udah berapa kali viral juga ya nggak tahu. Maka tadi kenapa aku jawaban apa privasi, karena ya itu maksudnya kayak, nah keluarga aku nggak setuju gini, menurut ya keluarga aku masih konservatif ya, kayak gini ya malu-maluin sama keluarga kan, ya kayak memisahkan lah gitu urusan keluarga sama urusan cosplay, kayak hidup aku sendiri lah gitu, jangan bawa-bawa adek sama mamaku sama papaku gitu lah. Oh tuh ya, tapi biar gimana pun kayak kalian punya adik cowok ya, masih single kayaknya sih. Kalau Tapi adek aku nggak kayak aku sih. nggak cosplay, maksudnya nggak cosplay. Adek aku overweight. Gak boleh ngomong. Kalau adek aku nonton dia ngamuk. Udah jangan ngomong. Gemoy guys, gemas. Kalau yang suka cowok cabi, berarti suka cowok cabi ya bilang. Bukannya mendingan six pack ya kan? Six pack. Gimana? Aku suka sih yang gemas-gemas, tapi six pack nomor 1. Sebenarnya aku udah nikah. Oh, sama Gojo. Nikah beneran. Ah ya. Bercandain. Kirain biasa beneran, nikah jawaban beneran aku, cewek-cewek sumpah. cosplayer kan kayak, ya aku udah nikah gitu. Oh, iya. Aku juga nikah, ini suamiku. Yang mana ya kak suaminya? Ini sama semua. Kecil kan, Ini Kak? Yustas. Enak kah itu kecil gitu? Enak kok pas di. Nggak expect ya? Oh ya, pas di situ. Bisa Iya, dibawa ini terus. Yustas kit dari One Piece. Oh itu yang pink apa kak? Yang pink juga Yustas, ini bentuk kayak lucu-lucuannya, ini kayak bentuk bakpao. Oh. Sama semua, makanya rambutnya merah. Oh iya, BTW kakak sekarang lagi cosplay bohan. Kalau gini kita Iya. udah terlalu serius nih. Tadi baru awal cerita, baru awal ngobrol tapi udah serius gitu. Kakak sekarang lagi cosplay bohan kok. Coba dong action gaya khasnya bohan kok. Ini dulu deh, Di dari ini dulu kursi deh. gitu. Sesuai sama Ini figur gitu ya. figurnya iya. 1, 2, 3. Weh. Coba yang lain kak, yang Pengen yang ini sih, tapi bisa gak ya sambil duduk? Coba. coba aku Yang- ngeri kejedak aja sih. Kejedak. Kejedak. Kita coba, Awas kita coba. kejedak. Tidak. Ayo, 1, 2, 3. Aduh, pinggang. Aku ngeliatnya juga ngeri banget. Ternyata kalau dilihat asli lebih serem ya. Lumayan Pose kayak sih. gitu. Apalagi kalau aku pakai heels. Aku kalau lihat heels video kakak yang di pic Hmm. waktu itu. Gila kakak sampai kayak Iya. gitu banget. Kalau Pakai harus heels jadi lagi. boa harus bisa begitu. Kalau enggak, Oh iya. enggak sih menurut aku ya. Kayak itu kan Oh. salah satu pose khasnya. Jadi kayak minimal bisa gitulah. Iya sih. Wah, Menurut aku ya. berarti aku nggak bisa nih cosplay boa ya. Kenapa Nggak cocok bisa? juga. Nggak apa-apa. Aku nggak bisa begini. Pakai yang nggak bisa, nggak apa-apa menurut aku, karena sekalipun kayak masing-masing orang kan punya standar perfeksionisnya masing-masing gitu, atau kayak kalau bagi aku ya standar buat aku cosplay itu aku bisa pose-pose andalan karakternya, tapi kan Iya kayak sih. kalau bagi orang lain ya aku nggak menerapkan standar yang sama gitu, kayak ya cosplay aja, karena menurut aku sih cosplay itu for fun sih kalau kata aku. Iya sih. Aku tidak kayak, kan sekarang rame ya di cosplay kayak Heeh. nggak boleh nggak pakai wig, nggak boleh gini, harus kayak mirip Iya, karakter gitu-gitu. Kalau menurut aku sih, kalau nggak dilombain ya terserah. Kalau menurut aku ya, Oh. kayak kalau kata aku kita nggak usah ngatur-ngatur cosplay orang lain juga gitu, kayak ya mungkin bagi aku atau bagi orang lain kayak standar cosplay yang bagus itu yang kayak harus yang paling mirip karakternya gitu kan. Tapi kan bagi orang lain ada yang kayak dia cuma pengen pakai doang, pengen have fun gitu, kayak kata aku nggak usah saling ngatur lah gitu. Tapi emang waktu itu pernah sempat ramai sih soal itu. Jadi kalau aku tangkap sih dari masalahnya, kalau nggak salah ada yang jelasin gini, kalau sebenarnya sah-sah aja kayak gitu, kayak pakai kostum doang atau pakai wignya doang, terus nggak make up sesuai karakternya, itu sah-sah aja. Tapi jangan sampai nyebut dia tuh lagi cosplay kalau ditanya orang.
Kalau kata nggak apa-apa sih, nggak tahu ya. Mungkin aku orang yang kayak hidup masing-masing lah, terserah gitu, nggak usah campurin urusan orang, kecuali lomba. Maka kalau bagi aku, kalau kamu nggak lombain, terserah mau kayak gimana gitu kan. Kayak karena menurut aku kayak ya tadi itu kan di Indo tuh kayak ketat banget gitu kadang cosplay, kayak kalau kamu gini kamu nggak mirip, kamu nggak boleh bilang kamu cosplay. Kalau kamu gender bender atau kamu apa yang kayak tadi nggak pakai makeup nggak gitu, berarti kamu nggak effort, kamu nggak boleh bilang kamu cosplay, karena cosplay harus begini, harus ada standarnya. Kata aku kayak balik lagi, cosplay itu kan kita mau seneng-seneng ya gitu. Kayak orang mau melepas stres gitu, nggak usah terlalu itu kayak, karena aku selalu melihat tuh patokan standar internasional, karena di internasional tuh kayak orang lebih santai. Kalau misalnya kamu ke event di Amrik gitu ya, kayak aku belum pernah sih ke event Amrik, cuma lihat-lihat doang sama temen aku, itu kayak orangnya santai-santai aja gitu. Maksud aku misalnya kan karakter anime itu rata-rata kulitnya putih, rasnya Asia atau kayak bule gitu kan, tapi di situ juga yang kayak ras-ras yang kulitnya warna kulitnya lebih gelap juga mereka tetap cosplay jadi Sailor Moon segala macem, dan tetap diapresiasi gitu loh. Kayak kalau di Indo kan, lu kulitnya gini nggak boleh jadi itu, pasti nanti gitu kan, atau kayak rambut lu nggak mirip nggak boleh gitu. Tapi di luar mah sama aja semua cosplay gitu. Menurut aku sih gitu. Mungkin semoga aja di Indonesia bisa lebih apresiasi santai lah ya. gitu menurut aku. Kayak mungkin orang merasa kayak aku udah niat cosplay gitu mirip, tapi ini orang dia nggak niat tapi dia menyebut diri dia cosplay, orang nggak terima gitu. Menurut aku kayak ya udah gak sih, dibawa santai aja gitu. Kayak orang lain cosplaynya nggak bagus bukan berarti cosplay lu jelek juga gitu kan, atau kayak Iya sih, nggak usah ditepuk rata gitu, santai aja. waduh, ini kakak nggak takut kah ngomong kayak gini? Karena takutnya nih sama oknum-oknum tertentu yang misalnya mungkin nanti nggak terima sama pendapatnya kakak gitu, terus akhirnya malah digoreng jadi drama cosplayer nih. Itu kakak gimana kalau misalnya suatu saat itu terjadi, kakak aku udah sering digoreng. aku udah sering digoreng dari awal cosplay, aku udah sering Pantes digoreng, crunchy udah banget nih. Iya, jadi kayak menurut aku kayak ini kan pendapat aku, orang pendapatnya beda. Aku kan cuma mengutarakan ya, kalian kayak menurut aku Indo itu harus lebih bisa agree to disagree. Kayak kita bisa menyetujui perbedaan pendapat. Kayak tadi mungkin bilang ngerasa yang orang-orang yang ngomong itu cosplay itu harus sesuai gitu, lebih bener gini. Aku kan punya pendapat sendiri, nggak apa-apa, kita saling menghargai aja gitu, nggak usah saling maksain aja. Kenapa orang Indo kayak harus maksa gitu? Cosplay harus begini gitu. Kayak masa kamu tidak mendukung sebagai, kayak mungkin dia bilang kan kamu followernya banyak, kamu kan udah profesional, harusnya kamu mendukung dong supaya dunia cosplay lebih baik ya. Menurut kalian dunia cosplay lebih baik itu yang semuanya gitu, menurut saya dunia cosplay yang lebih baik itu semua orang bisa have fun sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi kayak gak usah saling goreng gitu, saling tenggang rasa aja. Kan kata kita Indo negara tenggang rasa, bineka tunggal ika bukannya? Wow, sangat open minded. Aku belum pernah sih sejauh ini menemukan bintang tamu cosplayer yang open minded ini. Karena emang pembahasannya kebetulan lagi ini sih. Jangan cuma open baju, open mind juga. Jangan cuma open clothes. Waduh. Orang bukan cuma baju terbuka, pikiran juga terbuka, wawasan terbuka, semua terbuka. Menarik banget sih. Aku agak menyesal karena sama bintang tamu cosplayer sebelum-sebelumnya nggak aku tanyain soal ini juga. Mungkin lagi nggak ke situ pembahasannya iya juga sih. Emang sih benar. Ya aku senang banget loh kakak tuh orangnya ini ya, apa sih, responsif. Terus kakak juga asik diajak ngobrolnya, wawasannya jangan kayak gitu, jangan terlalu memuji. Enggak, serius loh. Udah gitu kakak tuh fast respon banget. Aku kaget banget semalam. Hah, anjir cepet banget balesnya. Karena itu semuanya tuh banyak di ini. Parade Pokemon. Gimana kak? lagi ngeliatin Pikachu. Oh, pantesan. Berarti lagi pas banget megang HP. Acara Pokemon kayak apa ini gitu, dadakan juga sih ya. Kebetulan aku kosong sih. Tadinya mau ngapain hari ini? Oh, cuma mau pilates doang sih. Pilates itu apa sih kak? Pilates itu olahraga, itu kayak yoga tapi pakai alat, jadi lebih berat gitu, lebih capek. Bedanya sama gym? Kalau gym lebih berat lagi kan. Kalau gym kan kayak alatnya itu. Kalau pilates tuh alatnya cuma satu jenis gitu. Alat apaan itu kak? Aku Gimana sering dengar kayak namanya reformer gitu. Jadi kayak ada beda-beda sih. Ada yang tipe yang kayak kursi chair reformer, ada juga yang kayak reformer yang bentuknya bed gitu. Kayak beda-beda sih. Tapi itu lumayan sih kalau buat orang yang kayak misal kamu mau mulai nge-gym, tapi kan kita cewek kadang takut ya nge-gym karena banyak cowok, terus kadang kita juga bingung gimana. Kalau pilates itu isinya rata-rata cewek semua sih sejauh ini, cewek semua, terus langsung ada
instrukturnya. Jadi sistemnya tuh kelas, langsung datang kelas sejam gitu. Jadi kayak datang cewek-cewek semua, gurunya juga Seru cewek banget. atau cowok gay biasanya. Lalu kita tenang gitu pakai baju apa, mau gini-gini gitu kan ya. Udah habis kelas selesai udah, tapi agak mahal. Berapa Kak? Baru mau nanya tuh. Berapa sih? Satu sesi kelas biasanya 150 sampai 200. Jadi kalau misalnya kamu ngambil seminggu aja 2 kali, udah seminggu udah 400, sebulan udah sejutaan gitu. Jadi emang mahal sih dibanding membership gym jatuhnya. Tapi emang Pilates itu dia concernnya ke apa sih? Mau membentuk apa sih kalau Pilates itu? Sebetulnya Pilates bisa bentuk badan, tapi nggak sebagus gym sih buat bentuk badan. Lebih buat kayak kesehatan, biar lentur, stamina gitu-gitu sih biasanya. Tapi aku nggak terlalu tahu soal ini, jadi jangan di quote semuanya. Jangan ya guys ya. Masukin disclaimer di bawah, saya bukan profesional. Kalau bahasan cosplay, pro lah ya. Kalau ini saya cuma datang-datang doang. Jangan dianggap serius banget. Tapi kakak joinnya udah lama ya? Baru sih. Karena aku kan udah umur segini, jadi baru mulai olahraga. Aku nggak akan nanya deh, karena sensitif kan katanya kan. Nggak apa-apa kalau umur mah aku justru tahun ini aku baru spill umur malah. Ya udah deh, berapa deh Kak? Lebih tua deh kamu. Kayaknya sih iya ya. Aku lihat deh kalau nggak salah kemarin di feednya kakak pas kakak pakai lingerie kan itu. Iya itu. Gila itu berani banget loh. Aku pas masa sih itu berani? Ya segitu aja masa berani sih. Aku merasa biasa aja kan di rumah. Iya tapi kan di posting ya. Iya sih, tapi kan nggak dipakai ke tempat umum. Iya sih. Aku mungkin terlalu santai kali ya. Iya kayaknya kakak terlalu ini ya. Open mind, Iya open mind terus kayak udah ya udah. Ya udah apa yang terjadi gitu. Selama nggak bugil, nggak tahu sih ya. Kalau aku pribadi nggak mau bugil ya. Tapi ada orang lain yang nyaman bugil, nggak apa-apa. Orang-orang beda-beda. Emang ada yang bugil? Ya. Nggak cosplay apa kayak? Cosplay juga ada yang jualan bugil mah. Cosplay Indo. Iyalah, ngapain aku ngomongin cosplay luar? Siapa Kak? Apa aku undang aja? Nggak ngomong nama lah, tapi ya YTTA. Siapa sih? Ngomong nanti. Ini kalau aku ngomong nama baru ini aku diserang ini. Nih jangan deh. Kalau diserang untuk opini yang menurut aku benar nggak apa-apa, tapi kalau diserang karena nge-spill aib orang mah nggak mau. Beda-beda. Sebenarnya aku tidak bermaksud itu untuk aib orang sih, lebih kayak ke referensi. Ada nggak Kak? Karena kan mau ngundang buat pengen tahu kayak apa sih pemikirannya dia gimana gitu ya kan. Iya nantilah, gampang lah soal itu ya. Pokoknya siapapun itu siap-siap aja ya. Maksudnya, oh iya ya, yaudah nggak jadi deh, jangan deh nanti kita berantem lagi. Janganlah. Nanti habis enggak guys, nggak jadi ya. Tiba-tiba di kontak apa Bila gitu. Wah ini di kontak Bila karena Yaklin nge-spill. Enggak guys, enggak. Nanti habis itu kayak yang dulu kamu tahu gak sih di Deddy Kobusier ada kan dia jualan OnlyFans terus ditangkap polisi itu. Aku lupa namanya siapa. 3 huruf bukan sih? Ya si itu. Iya. Ada si itu. Aku udah coba sensor nih disebutin ya. Ya kan. Nanti kayak gitu, nanti kasus itu mah versi cosplay. Kemarin juga cosplay ada tahu yang sekarang kayak masih penjara dia orangnya. Yang orang Kalimantan itu bukan? Iya. Dia mah bikin video kan? Video ya, itu kalau nggak salah. Yang tadi aku ngomong ya udah jualan bugil ya juga ada itunya semua mah biasanya. Karena kalau orang udah bugil biasanya udah sekalian satu set semua. Jadi ya emang kalau udah di-spill udah ya nanti kasusnya jadi kayak gitu. Versi cosplay. Makanya banyak kayaknya yang sebenarnya banyak jualan kayak gitu tapi mereka lebih ngumpet-ngumpet. Iya nggak gitu. Ngumpet-ngumpet atau kayak ya pakai platform luar, lebih jual ke orang luar negeri sih. Karena kayak kalau jual ke orang Indo yang aku denger ya kayak udah nawar. Ya. Aduh Kak, masa nawar sih yang bener aja lagi. Kak? Iya maksud aku Indo kan kayak aku pernah ya di DM orang ya. Apa? Kamu tahu traktir kan? Tahu lah ya pasti tahu. Kan. Jadi kayak ada orang dia traktir aku 15.000. Habis itu dia DM screenshot buktinya terus dia bilang Kak nude-nya mana? Ini kayaknya salah satu keluh kesah banyak kayak gitu ya. Bukan cuma satu, kayak udah banyak kayak. Dan orang-orang gini selalu yang dia naktirnya tuh di bawah 50.000 dia kayak 15, 25.000 lalu dia nggak bilang mana bugilnya, mana bokepnya gitu-gitu kayak emang orang Indo tuh segitunya gitu ya kayak kata temen aku mendingan sekalian jual ke orang luar negeri lebih menghargai dan nggak ngebocorin. Makanya di Indo kan kadang video orang kemana-mana bocor apa-apa bocor. Indo kan nyebar-nyebar nanti itu keren di Telegram gitu, iya gitu. Sih. Kayak mendingan orang luar lebih menghargai lah gitu lebih nggak
nyebar. Ya masih bisa, cuma nggak separah Indo. Di negara mana lagi 15.000 bisa dapat bugil gawar gitu. Emang ada yang 15.000 dapat bugil? Murah banget cuy. 15.000 di Family Mart aja nggak dapat kopi. Iya lagi. Iya lagi bener. Dapat bubble tea juga nggak bisa dapat boba. Iya sih bener. Terus kakak kira respon gimana? Nggak balas sih kayak gitu. Aku pribadi aku nggak pernah bales DM follower aku nggak pernah. Sedih sama dong. sekali. Kata aku kayak aku ngehindarin apa ya namanya parasocial relationship, tau nggak? Aduh kak, jangan bahasa Inggris dong. Jadi itu Apa bukan boleh secara jelasin nggak? kayak- Apa itu kak? Itu kayak orang delusi sih sebetulnya kurang lebih. Jadi kayak kan kalau kita balesin fans kita, nanti dia merasa oh gue deket sama orang ini nih, gue ada kesempatan gitu kayak. Jadi aku nggak mau followers aku jadi delusi aja gitu kayak. Kan aku kan di sini cosplay gitu atau kayak post diri aku sehari-hari gitu. Aku cuma pengen kayak kasih ya aku cantik gitu. Ini foto-foto cantikku gitu. Tapi aku nggak mau, pribadi aku aja, aku nggak mau menjual harapan seakan-akan nanti kamu bisa jadi pacar aku loh. Aku nggak mau jadi kayak pacar online orang, mami online orang. Aku nggak ada branding gitu loh. Jadi kayak aku ngejaga jarak biar. Aku selalu ngomong ke followers aku kayak gini sih, kayak kalian tuh kalau punya emang duit udah mepet bulan ini, jangan dipakai buat beli konten, jangan dipakai buat subscribe orang yang kayak. Yang penting tuh duit lu bulanan udah pastiin kalau ada duit lebih, mendingan duitnya tuh buat nge-gym, ambil kelas skill gitu, kelas bahasa, kelas akuntansi atau apa gitu. Kayak kalau kamu pengen punya pacar, jangan daripada di ke IG gitu, DM cewek-cewek influencer kayak aku atau cewek-cewek model lain, mendingan buka dating app ya, mendingan swipe orang di situ, lebih tinggi kemungkinan cewek yang kamu match jadi pacar kamu daripada cewek-cewek aku gitu kan. Ya aku nggak mau menjual impian semula gitu kurang lebih. Kalau aku sih gitu, aku nggak pernah balesin followers juga. Paling aku bales cuma kalau emang dia beli konten, so aku kayak ini kontennya, makasih, udah gitu. Aku nggak bales lagi, kayak aku nggak mau sih hubungan gak sehat gitu. Kayak aku maunya kalau kalian udah nge-gym udah apa, duitnya emang ada duit lebih, terus kalian pengen dukung aku ya nggak apa-apa gitu. Oke. Aku gitu sih. Sebentar kita pause minum dulu ya kak. Aku takut kakak haus. Kayak ngobrol, Iya. banyak. Aku takut. Oh my god, dituangin sama Violet banget. Maaf, tumpah gak sih? Aduh, tumpah Ada lagi. nggak apa-apa kan, Violet tangannya besi soalnya susah. Tangannya palsu jadi wajar tumpah. Cukup tangan yang palsu, hati jangan, Cie. Berat amat. Ya. Mestinya alkohol. Aduh. Takut ada yang underage. Tapi nggak mungkin lah. Aku nggak tahu sih ini bakal dibatasin 18 plus apa enggak. Cuma kayaknya enggak sih. Kalau di underage dia nonton ini, yang salah dia. Kan aku masa begini dia. Bukan aku yang salah, kamu yang salah. Kak, ngomongin soal yang tadi ya. Iya. Itu kakak, menurut aku kakak jujur banget sih ya. Iya. Tapi kakak nggak takut kah gitu? Kadang kan orang suka worry gitu ya kalau terlalu jujur, yang kayak ngasih batasan segitunya ke fans-fansnya. Nggak takut supporter kakak atau spender atau fans kakak kabur kah? Enggak sih, kalau aku mendingan punya fans yang emang tulus mau nge-support aku dengan apa adanya gini, daripada fans-fans yang aku harus menjual ilusi kayak gitu, kalau bagi aku ya. Tapi makanya sih emang pertumbuhan sosial media aku tuh nggak secepet yang aku bandingin sama beberapa teman-teman atau orang-orang yang aku kenal yang emang ya baiklah ke fansnya. Kalau aku kan kayak jaga jarak gitu ya. Emang resikonya gitu, emang pertumbuhan sosmednya nggak secepat itu, duitnya juga nggak sekenceng itu. Tapi bagi aku selama masih ada perkembangan dan masih duitnya masih oke lah menurut aku. Pokoknya masih di atas UMR masih oke lah ya bagi aku sih gitu. Di atas UMR, IG-nya naik, ada tawaran job, ya udah aku mendingan fans-fans yang emang tulus lah gitu maksud aku gitu. Bagi aku sih. Tapi emang daripada itu banyak hatersnya juga sih. What? Apakah hatersnya karena kakak kontennya seksi gitu? Konten seksi ada, tapi banyak juga karena aku kayak terlalu jujur gitu ya jatuhnya. Kayak temen-temen cewek-cewek cosplay juga kayak ada beberapa yang gak suka aku di belakang gitu katanya. Ih, jahat gitu banget kan. sih, jangan gitu dong. Biasa, tapi kayak karena aku kan ngomong jujur gini ya, jadi kayak jatuhnya tuh nanti takutnya kalau ada yang nonton tuh merasa oh jadi sebetulnya semua idol cosplayer tuh mikirnya gini gitu kan. Karena kayak membuka perasaan asli gitu ya, kayak aku kasih tahu nggak semua idol cosplayer mikir gini, ada yang mikir gini, ada yang nggak, ada yang tulus juga kok ke fans, ada yang beneran baik gitu kayak. Benar. Kalau kalian mau ngefans sama orang ya udah gitu, so aku jangan terlalu mikir ke sini. Ini aku pribadi aja gitu ya. Gitu. Aku juga nggak mau ngerusak apa
penghasilan teman-teman satu bidang juga, aku cuma jujur aja apa yang aku rasain gitu sih. Oh, tapi itu pasti sulit banget sih buat kakak juga ya. Ya aku udah biasa. Untuk pas awal-awalnya memutuskan kayak gitu sulit gak sih kak? Enggak sih, aku mungkin karena aku mulai cosplay tuh udah tua juga ya. Jadi kayak aku tuh pokoknya aku udah beginilah sifatnya gitu. Jadi aku kayak jujur aja, karena kalau udah makin tua gitu makin gak peduli omongan orang gitu. Jangan sebut tua mulu deh kak, enggak kok. 30 tuh udah tua ya. Enggak, Udah justru tua. itu masa-masa hotnya 30s cewek is the sih new kata gue. 20s. Enggak, tapi maksud aku kayak kan aku emang mulai berarti 2 tahun lalu umur 28 ya. Jadi emang udah mateng gitu, umur udah nggak mikirin lah omongan orang apa gitu. Jadi kayak dari awal ya aku begini aja gitu, aku jujur aja gitu. Ih keren sih, salut banget sih. Salut banget karena nggak semua orang pasti bisa kayak kakak gitu sih. Iya sih, tapi kayak banyak minusnya juga ya, tadi banyak hatersnya gitu ya. Iya Tapi sih. aku nggak peduli sih kalau aku ya, cuma kayak kalau orang lain pasti ini aku tuangin, orang kan pasti nggak kuat gitu sih. Gemetar dituangin bahan kakinya. Kapan lagi Bu Hanka panggil minum ke orang bukan Luffy? Arigato. Gitu. Ya, silakan minum dulu. Sampai speechless dituangin buahan kok guys. Ya ampun. Jadi kakak boleh nggak kakak spill kalau misalnya fans spender kakak yang tulus-tulus itu, biasanya mereka tuh paling suka sama konten kakak yang apa? Yang most like. yang pakai ya biasa yang makin kebuka lah. Tapi aku paling kebuka ya lingerie sama bikini. Jadi wow. nggak bugil tapi ada gitu. Itu emang paling kenceng duitnya di situ. Oh. Cuma aku males bikin gitu tiap bulan Kalau karena kayak gitu sambil cosplay nggak kak? enggak sih kalau aku, karena kan karakter cosplay yang beneran pakai bikini kan nggak banyak banget ya gitu kan. Jadi kalau aku mendingan pakai lingerie bikini ya lingerie yang kayak dari toko-toko online gitu, terus ya udah tema. Jadi lebih kayak ada temanya gitu. Mungkin kayak kamu pernah lihat pasti kalau lagi lihat di Shopee cosplay gitu ada keluar kostum nurse lingerie yang seksi-seksi. Pokoknya baju-baju dinas malam lah ya. Baju-baju dinas gitu. Ya gitu, mungkin ada yang temanya Miko rubah gitu. Jadi kayak lebih kayak tema bukan cosplay gitu. Jadi nggak ada karakternya. Biar nggak dihujat juga. Tapi kan bukannya bisa cosplay kayak gitu ya? Bisa sih, cuma aku kurang serak aja sih menurut aku gitu. Misalnya mungkin bisa gitu. Misalnya anggap aja cosplay jadi siapa ya? Misalnya Raiden Shogun gitu ya. Kan itu dia ungu rambutnya udah pakai lingerie ungu-ungu renda-renda gitu. Terus jual foto packnya bisa. Cuma kan Raiden Shogun aslinya nggak bikinian, nggak ada lingerie-nya kan? Tidak kayak gitu. Jadi kayak kataku daripada aku membuat seksi karakter yang enggak itu, mendingan aku jual lingerie ya aku aja sendiri dan laku-laku aja sih, karena orang peduli yang penting seksi gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Kalau aku sih. Udah berapa banyak kak? Apa nih? Boleh nggak spill? Penghasilan dong. Penghasilannya aku nggak banyak banget sih karena 100 juta. Nggak nyampe mana Ini ada. kita dikonversi aja ya. Nggak nyampe 50. Sumpah. Nggak pernah, aku nggak pernah nyampe segitu tahu. Belum Ya, lagi. ya belum benar nggak benar belum. 20. Omongan itu doa. Ya pokoknya di atas UMR lah ya. Di atas UMR mana dulu nih? UMR Jakarta lah, di atas UMR Jakarta. Oh itu sekali jual? Tiap bulan. Oh tiap bulan. Karena pokoknya tiap bulan aku minimal harus hit di atas UMR gitu. Tapi aku nggak tiap bulan jualan foto pack sih, karena malesnya tuh daripada foto-foto lebih ke males hatersnya sih. Karena tiap kali aku jualan gitu kan pasti bikin video TikTok buat promosi juga kan gitu. Dikata-katain, jadi kayak males dikatain gitu. Kayak kalau bulan ini keuangannya tidak mepet, tidak ada banyak pengeluaran, ya udah nggak bikin. Duit dari traktir sama subscription IG cukup sih buat lebih dari UMR udah gitu. Jadi duit foto pack itu tambahan lah kalau lagi banyak hal yang diinginkan bulan ini gitu. Kakak di IG berapa subsnya? Berapa ribu? Nggak sampai 1000 sih aku. Masangnya berapa? Ratusan. Oh iya. Wah, mahal banget. Enggak, subscribe enggak masuk. Harganya malah aku kira orangnya berapa banyak. Sorry. Subscription Igo 43.000. Tapi 43.000 itu belum dipotong sama
dari Admin. Google. Ya, Admin. jadi sama Google dipotong lagi 10% gitu. Jadi nggak nyampe 43.000 ke aku, tapi lumayan lah. Kakak biasanya kalau di subs itu apa yang diupload, video juga kah, foto juga kah? Foto, video, ya misalnya kayak kadang sehari kan kita kalau keluar kamu selfie banyak gitu ya. Jadi selfie semuanya itu aku post gitu. Oh, postnya malah di situ, di subs. Semuanya karena kayak pokoknya konten-kontennya lebih banyak aja gitu, sama kayak ya sneak peek lah ya, kayak teaser gitu yang belum dipost aku post dulu, kasih lihat gitu-gitu rencana cosplay ke depan. Sama ya misalnya kalau lagi keluar kan baju normal ya gitu. Iya. Ya nanti kayak misalnya aku pulang so kayak turunin baju dikit. Nah, aduh postnya di zoom gitu. Gitu jadi kayak turunin gitu. Setan dari mana itu yang bisikin gitu Kak, turunin dikit ah. Ada sih, emang suka aja seksi-seksi gitu. Emang suka, terus kayak nggak tahu, aku suka gitu. Jadi nggak dibayar juga aku suka gitu. Cuma kalau ada yang mau bayar kenapa enggak gitu kan ya. Berarti emang pada dasarnya emang kakak merasa kayak konsep seksi itu emang kayak ini kayaknya gue banget gitu. Iya banget. Pada dasarnya emang ngomongnya bebe. Emang pada dasarnya kakak tuh suka. Iya, Bukan karena pengen cari duit atau bukan. apa? Karena kayak emang aku dari dulu suka seksi gitu loh. Emang suka baju seksi aja, nggak tahu, paling merasa pede kalau pakai baju seksi. Kalau aku sih gitu. Badannya bagus sih. Makasih. Tapi Bener. menurut aku gitu, kayak kalau badan bagus susah-susah jaga makan, susah olahraga. Buat apa kalau nggak dipamerin? Menurut aku sih gitu ya. Kalau menurut aku. Tapi sama gak sih kayak cowok? Kalau cowok nge-gym pasti dia begini gak sih di gym? Iya sih. Buka baju segini story-nya. Iya sih. Begini. Sama gak sih kayak belakang terus begini gitu? Iya sih. Kayak ini versi ceweknya gitu, sama sebetulnya menurut aku gitu. Kayak kalau dia ngomong, ih cewek kok kayak gitu. Kalian cowok juga gitu di gym. Cuma kalau cowok gitu gak ada yang ngomong, wah nanti kamu ke neraka kayak gitu-gitu. Gak ada yang ngomong gitu. Kenapa kalau saya cewek saya begitu, saya bilang bakal ke neraka gitu loh. Sama-sama aurat kita. Waduh. Ngomong Ngeri-ngeri sedap nih. Ngeri-ngeri Iya, sedap gitu nih. Berarti banget. kakak termasuk ini dong ya. Kayaknya kalau aku tangkap dari kakak, kayaknya kakak tipe orang yang mendukung kesetaraan gender gitu ya Kak, apa enggak? Lumayan sih, tapi zaman sekarang kalau menyebut diri kita feminis nanti diserang, jadi takut. Emang kalau di Indonesia kayak gitu? Iya Aku kan. nggak tahu. Kalau di Korea aku tahu sih. Iya di masalahnya. Korea parah banget, tapi di Indo juga agak tahu kayak Oh, kan iya? sekarang sering main Twitter ya. Kalau kamu main Twitter tuh orang kayak iya feminis lu feminis. Aku di IG aja dibilang feminis lu gitu. Jadi kayak apa ya konteksnya terakhir tuh? Ada orang dia ngatain temen aku cosplay karakter yang emang mestinya dadanya gede, tapi temen aku dadanya nggak segede itu. Terus dia bilang kok gede gitu kan. Terus kayak ya aku bilang dong kayak ngomong kayak gitu ya gak pantas lah, bukan. Terus kayak masa lu ngomong kayak gitu, kayak menurut aku orang sampah lah yang ngomong kayak gitu, yang kayak body shaming orang gitu tahu, kan. Terus dia bilang ya? kan cuma bercanda gitu. Aku bilang nyebelin banget. kalau kamu merasa bercandaan gitu lucu ya lu sampah gitu menurut gue ya, menurut gue kan. Terus dia kayak, terus aku bilang udah gak mau, karena balesin orang kayak gitu gak ada gunanya lah ya, menurut aku udah beda gitu, pendapat gitu. Terus dia ujungnya cuma bales dasar women, dasar feminis. Apa ya kan? Tapi sering maksudnya gitu kayak ada orang nanti sering aku dikatain lonte gitu kan ya di Instagram gitu. Terus aku marahin kan, kayak apa sih emang siapa yang lonte gitu, emang mana bukti aku lonte gitu. Kayak jualan foto seksi tidak sama dengan lonte, oke? Ya lonte itu kan yang menjajakan open BO ya kan, beda kan ya. Kayak orang bisa lihat foto aku tapi kan nggak bisa begituan sama aku, kan beda gitu. Ya dia ngomong ke lonte itu fitnah menurut aku. Terus ujungnya dia bilang feminis gitu. Jadi kayak di sini tuh apa-apa kayak kalau cewek ngebela diri feminis gitu, kayak konotasinya juga jelek sekarang sama cowok-cowok. Ya kesetaraan gender itu kan maksudnya cuma kayak ya cewek punya hak, cowok juga punya hak gitu kan. Tapi ya cowok-cowok kayak anggapnya kemana-mana. Ya ini buat cowok-cowok yang oknum-oknum aja ya, maksudnya menyamaratakan semua cowok-cowok. Aduh ya ampun, kata-katanya susah banget disebutnya. Bingung deh aku. Kalau lu merasa berarti lu oknumnya, karena kalau orang bener mah nggak merasa ya.
Iya, cuman ya maksudnya kan lebih kayak kita juga punya hak untuk membela diri gitu ya. Iya, kalau omongannya nggak bener gitu. Menyampaikan pikiran dan perasaan kita gitu. Cuman aku juga nggak setuju sih kayak gitu-gitu, kayak maksudnya apalagi cosplay kan ya orang juga kan pasti berusaha sebaik mungkin. Jadi nggak usah lah dikomentarin kayak ini kurang gede, nggak cocok, nggak sesuai sama karakternya gitu. Iya, kayak apa sih? Emang lu bisa cosplay lebih bagus? Iya. Iya lagi. Nggak usah diain, nggak apa-apa. Aku aja cukup aku nggak apa-apa. Kita kan berusaha melindungi aku ya. Nggak usah nggak apa-apa, dengerin aja kayak. Oh iya, oke. Nggak usah diain. Oke. Baik kalau gitu. Aku BTW lihat kakak tadi bikin status beberapa jam yang lalu ya, itu soal kalau nggak salah tentang ada yang bilang kalau apa sih bikin konten foto seksi itu buat terkenal doang gitu. Buat terkenal. Iya. Itu kenapa Kak? Enggak sih. What happened? Nggak ngomongin siapa-siapa, lebih kayak banyak lah yang ngomong gitu ya. Aku nggak nyindir satu orang, tapi lebih ke banyak orang. Karena banyak yang ngomong kayak, iya dia mah cosplay seksi sengaja gitu, kayak biar terkenal. Dia mah sengaja kayak gitu biar terkenal. Aku nggak terkenal juga. Kayak 6 tahun lalu aku nggak ada, bukan siapa-siapa, nggak cosplay, nggak apa, juga bajunya udah begitu. Yang anak-anak kuliah aku juga dulu kaget, emang begitu dari dulu gitu. Loh, kakak kuliah juga? Aku kuliah di Singapura soalnya. Aku nggak kuliah di Indo. guys. Aku nggak kuliah di Indo ya. Kalau aku kuliah di Indo begitu ya salah. Beda kultur. Iya, tapi aku kuliah di Singapura pun aku tetap dikata-katain sama orang Indo di kampus tahu. Kayak dibilang itu mah cewek nggak bener gitu. Itu mah dia mana mungkin cewek bener gitu. Julid sampai Singapura. Kacau. Kayak dikatain gitu kayak gini ya menurut aku kayak kan kuliah ke Singapura susah-susah ya untuk hidup sesuai dengan budaya, mengalami kultur Singapura, di mana kultur Singapura itu ke kampus pakai crop top sama celana pendek tuh nggak masalah. Orang dosen juga nggak ngomong, staf kampus juga nggak ada yang ngomong, orang juga pada pakai baju gitu kan. Cuma begitu orang-orang Indo di situ tahu, maaf, asam lambung, sama biasa. Gimana Kak? Tapi begitu orang-orang Indo gitu tahu aku orang Indo tapi baju gitu, mereka langsung ngecap aku nggak bener. Tapi orang Singapura yang baju gitu nggak dicap gitu, kayak kan aneh ya, kayak gini kan kita susah-susah ke Singapura bayar, ya aku mau hidup sesuai dengan orang Singapura dong, masa udah susah ke situ tetap pakai bajunya lengan panjang, ketutup semua. Ya kalau di kampus Indo emang ada aturannya kan, lebih ketat, tapi kan di situ nggak ada. Karena emang orang Indo kayak selalu ngejudge apa yang di luar standar orang Indo lain gitu. Udah keluar negeri pun tetap dikatain. Bingung mana ngelihat orangnya bakal selingkuh atau enggak ya. Aku jawabnya cuma kita nggak tahu siapa yang bakal selingkuh, jadi ya udah gitu. Mendingan aku diselingkuhin sama yang berkualitas gitu aja. Gitu. Tidak membenarkan ya kalau dia berselingkuh, aku juga putusin sama. Tidak membenarkan tapi aku Saya bila waktunya.